Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Math Room, ruang matematika tempat kita belajar dan berdiskusi segala hal yang berhubungan dengan matematika. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengangkat materi persamaan garis lurus, materi SMP kelas 8. Pada video ini saya ingin membahas bagian dari membuat grafik persamaan garis lurus. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, persamaan garis lurus. Tentu sebelum kita menggambar grafik, kita harus tahu dulu ciri-ciri dari persamaan yang menghasilkan grafik garis lurus. Mungkin kita mulai dari contoh. Saya punya persamaan berikut yang termasuk persamaan garis lurus adalah dari 5 persamaan ini mana yang merupakan persamaan garis lurus. Coba kita mulai dari gambar yang pertama. Y dikurang X kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Apakah ini akan menghasilkan garis lurus atau tidak? Coba kita gambar dulu. Ternyata gambarnya seperti ini. Gambarnya itu melengkung dan ini namanya adalah persamaan kuadrat. Jadi ini bukan garis lurus atau bukan persamaan garis lurus. Berikutnya kita lihat yang kedua, kita punya bx kurang 4 sama dengan 0, dimana di sini y-nya tidak ada. Coba kita gambar. Ternyata gambarnya seperti ini. Gambarnya berbentuk garis lurus, berarti ini adalah persamaan garis lurus. Kemudian yang C. Yang C kita punya 3y ditambah 6 sama dengan 0. Lalu apakah ini dikatakan garis lurus atau tidak? Coba kita lihat saja gambarnya. Ternyata bentuk gambarnya seperti ini. Garis yang hijau ini, garis horizontal. Ini berbentuk garis lurus juga, berarti ini adalah persamaan garis lurus. Oke, berikutnya yang keempat, yang D-nya, kita punya garis Y sama dengan 2X plus 1. Ini apakah menghasilkan persamaan garis lurus? Nah, kita lihat dari gambar. Ternyata gambarnya seperti ini bentuknya. Ternyata ini menghasilkan garis lurus juga. Berarti ini juga persamaan garis lurus. Berikutnya kita punya Y-nya 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Kalau kita lihat gambarnya, ternyata gambarnya yang warna biru. Ini juga merupakan persamaan garis lurus. Dari 5 contoh gambar yang udah saya tampilkan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan apa sih yang menghasilkan persamaan, ciri-ciri dari persamaan yang nantinya akan menghasilkan grafik persamaan garis lurus. Oke, kita lihat ininya, kesimpulannya. Nah, sekarang kita kembali ke contoh yang udah saya tulis tadi. Oke, kita periksa satu-satu. Gambar yang A itu kan tadi bukan persamaan garis lurus. Kenapa bukan persamaan garis lurus? Karena di X-nya, variabel X-nya itu mempunyai pangkat lebih dari 1. Maka itu dikatakan bukan persamaan garis lurus. Jadi yang menyebabkan dia tidak garis lurus itu adalah karena pangkatnya adalah berpangkat 2, sedangkan Y-nya berpangkat 1. Udah betul gitu. Kemudian untuk yang B, kenapa itu dikatakan garis lurus sementara Y-nya tidak ada? Jadi kalau kita tulis sebenarnya yang B itu persamaannya bisa bertulis kayak gini. 2X dikurang atau ditambah 0Y dikurang 4 sama dengan 0. Berarti Y-nya ada, cuman nilainya 0 koefisien di depannya. Coba perhatikan, X-nya pangkat 1, Y-nya juga berpangkat 1. Jadi karena masing-masing variabel X dan variabel Y berpangkat 1, maka dia menghasilkan persamaan garis lurus. Oke, untuk yang C, kenapa yang C dikatakan garis lurus juga sementara X-nya tidak ada? Berarti sebenarnya penulisan grafiknya kayak gini, 0X ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0 gitu. Jadi ternyata di sini
0x, 0 kali x kan hasilnya 0. Coba perhatikan, x-nya berpangkat 1, y-nya juga berpangkat 1. Jadi ini adalah persamaan dari garis lurus. Kemudian yang D, untuk gambar yang D. D itu kan y sama dengan 2x plus 1. Nah, dari 3 yang sebelumnya kita dapat ciri-cirinya adalah yang menghasilkan persamaan garis lurus itu ketika x-nya berpangkat 1 dan y-nya berpangkat 1. Ternyata di yang D itu kan y-nya itu berpangkat 1, kemudian x-nya itu juga berpangkat 1. Otomatis ini adalah persamaan garis lurus. Kemudian yang E, kalau bentuk penulisannya kayak 2x ditambah 3y sama dengan 6, itu apakah persamaan garis lurus? Bentuk penulisannya tidak masalah apakah ditulis y sama dengan 2x plus 1 atau 2x tambah 3y sama dengan 0 atau y-nya di kiri sama dengan atau di kanan sama dengan, itu tidak masalah. Yang penting yang kita lihat itu adalah pangkatnya itu berpangkat 1 apa tidak. Jadi x-nya berpangkat 1, y-nya berpangkat 1. Makanya dia menghasilkan persamaan garis lurus. Jadi dapat kita simpulkan persamaan yang menghasilkan grafik garis lurus adalah jika variabel x saja atau y saja berpangkat 1 atau kedua-duanya berpangkat 1. Seperti yang B tadi kan cuma X saja yang berpangkat 1, itu garis lurus juga. Seperti yang C kan Y-nya saja yang berpangkat 1, itu garis lurus juga. Kalau yang D, X dan Y-nya berpangkat 1, garis lurus juga. E juga X dan Y-nya berpangkat 1. Jadi intinya X dan Y-nya harus berpangkat 1. Oke, saya rasa adik-adik juga bisa paham dengan penjelasan saya. Berikutnya kita lanjut gimana sih cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Untuk menggambar grafik persamaan garis lurus tentu kita harus pakai bantuan koordinat kartesius yang udah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita coba saja. Yang pertama saya punya garis seperti ini. Y sama dengan 2x kurang 1. Itu kalau mau dipindahkan y-nya bentuknya juga boleh ditulis kayak gini. Kalau ditulis orang kayak 2x kurang y negatif 1 sama dengan 0, itu sama aja. Atau orang mau tulis 2x kurang y sama dengan 1, itu boleh juga. Jadi ini cuma memindahkan y dari kiri ke kanan. Kalau ini ruas kanannya 0. Kalau ini satunya dipindahkan. Ini ketiga bentuk ini dia satu jenis aja sebenarnya. Oke, jadi tidak terlalu masalah dalam bentuk perubahan bentuk ya. Oke, berikutnya kita harus pakai bantuan tabel terlebih dahulu. Oke, sekarang kita isi gimana cara mendapatkan bantuan di koordinat kartesius. Titik X kamu boleh ganti berapa saja sesuka hatinya. Sebenarnya untuk membentuk persamaan garis lurus kita cukup butuh 2 titik saja sebenarnya. Tapi kalau untuk lebih pahamnya dan lebih jelasnya mungkin boleh 2, 3, 4 dan seterusnya. Mungkin lebih dari 2. Tapi kalau 2 saja, kamu butuh 2 titik saja, itu udah membentuk persamaan garis lurus. Oke, sekarang saya ambil titiknya terserah saya. Misalnya kita ambil titiknya misalnya di sini min 1. Lalu kita ambil 0. Lalu kita ambil 1. Lalu kita ambil 2. Lalu y-nya berapa nilainya? Ya, kalau kita ganti dengan kepersamaan misalnya gini. Y sama dengan kan 2x kurang 1. Kita gantilah x-nya itu dengan min 1. Berarti 2 kali min 1 dikurang 1. Berarti y-nya adalah min 3. Berarti di kolom ini kita isi min 3. Maka titik kita adalah min 1, min 3. Berarti kita udah punya dapat 1 titik. Begitu juga untuk yang ini. Yang 0. 0 juga diganti seperti ini. Berarti y sama dengan 2x kurang 1.
Berarti Y sama dengan 2 kali 0 dikurang 1. Berarti Y-nya sama dengan min 1. Maka di sininya min 1. Maka titiknya 0, min 1. Nah, oke. Untuk yang 1 dan 2 saya tidak tuliskan lagi. Kita coba aja. 1 diganti ke sini. 2 kali 1, 2. Dikurang 1. Berarti hasilnya 1. Berarti titiknya 1,1. Kalau diganti 2, 2 kali 2, 4. 4 dikurang 1, berarti 3. Berarti titiknya 2,3. Oke, kita udah punya 4 titik. Kalau mau tambah lagi silakan. Sebenarnya yang kamu butuhkan cukup 2, tapi saya buat di sini 4. Oke, kita gambar ke koordinat kartesius. Kita punya koordinat kartesius. Ini kita sebut apa? Sumbu X. Ini berarti sumbu Y gitu ya. Sekarang kita tulis dulu titik-titik yang kita punya. Kita punya titik ini. Titik 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita punya tadi min 1, min 3. Min 1, X-nya, Y-nya min 3. Berarti titiknya di mana? Berarti titiknya ini, min 1,3. Berikutnya kita punya 0, min 1. Ya, kalau 0, min 1 yang ini udah langsung ya. Di sini kan sebenarnya ditulis orang 0. 0, min 1 berarti yang merah ini. Berikutnya kita punya 1,1. 1x, y-nya 1. Berikutnya lagi kita punya 2. 2,3. Berarti x-nya 2, y-nya 3. Berarti kamu udah punya 4 titik. Tariklah garis lurus yang mengenai ke 4 titik ini. Biasanya kita pakai roll ya. Lalu gambarnya kayak gini. Panahnya itu masih panjang ke atas, ini masih panjang ke bawah. Jadi semakin banyak titiknya ya semakin panjang dia nanti. Jadi untuk mensketsa satu grafik persamaan garis lurus ya cukup mungkin 5 titik atau 4 titik gitu ya. Jadi inilah yang dikatakan adalah Y sama dengan 2X kurang 1. Nah, itulah garis ini. Garis yang berwarna ungu. Oke, rasanya tidak terlalu susah. Berikutnya saya coba satu contoh soal lagi menggambarnya. Kita punya 2X kurang 3Y sama dengan 6. Lalu kalau ini kan sebenarnya kalau kamu ragu bentuk penulisannya kita rubah. Ini kan boleh kita tulis 2x sama dengan 3y plus 6 gitu ya. 6-nya kita pindah. Atau kita tulis gini 2x kurang 6 sama dengan 3y. Berarti y itu sama dengan 2x dikurang 6 dibagi 3. Atau kalau mau ditulis lebih bagus lagi, berarti di sini Y sama dengan 2/3 X dikurang 2. Berarti 2 bagi 3, 6 bagi 3. Ini bentuknya. Lalu kita butuh tabel untuk membantu kayak tadi. Oke, sekarang apa yang harus kita isi di sini? Apakah sama dengan yang tadi lagi? Harus min 1, 0, 1, 2. Ternyata tidak perlu seperti itu. Lihat kebutuhan kita. Coba perhatikan. Kalau di sininya angkanya pembaginya 3. Kalau kita pakai 1 di sini. 2 kali 1. 2 dibagi 3 nanti pecahan. Maka adik-adik akan susah menghitungnya. Jadi untuk mengsiasatinya. Cari aja yang kelipatan 3. Tapi kalau adik-adik mau pakai 0, 1, 2, 3, min 1 itu enggak masalah juga sebenarnya. Tapi akan kesulitan dalam menghitungnya. Jadi saya akan ngambil titiknya misalnya yang pertama negatif 3. Lalu saya ambil 0. Lalu saya ambil 3. Sekarang saya cuma pakai 3 titik saja. Berarti untuk yang pertama kita substitusi berarti Y sama dengan 2/3X dikurang 2. Kalau kita ganti dengan min 3 berarti 2/3 dikali min 3 dikurang 2 sama dengan berapa? Berarti min 3
2 kali min 3 min 6 dibagi 3 berarti min 2. Min 2 dikurang 2 berarti di sini min 4 atau negatif 4. Kemudian berikutnya yang 0 berarti Y sama dengan 2 per 3 kita ganti 0 dikurang 2. Berarti hasilnya min 2. Yang terakhir kita ganti Y sama dengan 2 per 3 kali 3 dikurang 2. Berarti hasilnya 0. Berarti kalau titiknya di sini kita punya min 4, berarti titiknya di sini min 3, min 4. Lalu kita punya di sini min 2, berarti 0, min 2. Berikutnya lagi kita punya 0, berarti di sini 3,0. Kalau mau tambah lagi boleh. Kalau mau berikutnya berarti 6 gitu. Tapi kalau kamu mau pakai 1, 2, 3 boleh juga. Tapi hasilnya berbentuk pecahan. Oke, sekarang kita gambar. Kalau udah punya titik, kita buat koordinat kartesius dulu. Seperti biasa, sumbu X horizontal, sumbu Y yang vertikal. Sekarang kita kasih dulu titik-titiknya. Titik-titik seperti ini. Kemudian kita buat dulu titik min 3, min 4. Kita tulis dulu. Ini min 3-nya, ini min 4-nya. Berarti titiknya warna merah. Lalu titik 0, min 2. Di sini 0, ini min 2. Berikutnya titik 3,0. Berarti X-nya 3, Y-nya 0. Berarti sumbu 0. Berarti kalau udah dapat titik yang warna merah ini kita hubungkan menjadi garis lurus. Berarti garisnya seperti ini. Nah, inilah yang dikatakan dengan garis 2X kurang 3Y sama dengan 6. Atau kamu boleh menamakannya dengan Y sama dengan 2 per 3X dikurang 2. Oke, rasanya tidak terlalu susah dalam menggambar grafik. Yang penting titik bantuannya saja. Nanti akan susah kalau kamu mengambil titiknya tidak memperhitungkan. Nanti hasilnya berbentuk pecahan. Itu sulit menggambarnya. Mungkin lebih ribet untuk menggambar. Tapi kalau kamu perkirakan kalau di sini 3, cari kelipatan 3. Kalau di sini 5, cari kelipatan 5. Maka hasilnya akan lebih gampang dalam menghitungnya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan adik-adik semua paham. Nanti untuk video berikutnya saya akan membahas mengenai gradien dan menghitung persamaan garis lurus atau membuat persamaan garis lurus. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.